Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, di video ini kita akan belajar tentang materi-materi penting yang memang mendukung Anda agar Anda lebih mahir di Facebook Ads. Di video sebelumnya Anda sudah belajar bagaimana cara beriklannya. Nah, di video ini kita akan membahas hal-hal detail yang membuat iklan kita semakin bagus. Yang pertama, setting bahasa. Ini penting sekali teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi kami sarankan Anda mengganti jadi bahasa Inggris. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Tenang saja, tetap mudah kok. Justru jauh lebih mudah kalau Anda mengikuti kami dengan bahasa Inggris. Karena nanti kalau Anda belajar dimanapun, yang jago-jago Facebook Ads itu akan ngajarin dengan cara bahasa Inggris. Akan lebih pusing kalau mereka ngajarin bahasa Inggris, kami ngajarin bahasa Inggris, Anda pakai di Facebook Anda, di page Anda pakai bahasa Indonesia. Tenang saja, nah, itu gampang kok. Nanti akan kita ajarkan semua. Yang kedua, publish and unpublish post. Yang ketiga, membalas komentar di iklan. Ini penting sekali karena ketika Anda sudah beriklan, nanti kan bakal banyak yang komentar, itu balasnya di mana, Mas? Yang keempat, ide interest. Nah, ini juga sangat menarik sekali. Jadi kalau Anda mau targeting itu kemana saja. Yang kelima, membaca data dan customize tampilan dashboard Ads Manager Anda. Yang keenam, nah ini yang paling penting, split testing. Jadi Anda akan belajar bagaimana split testing ketika nanti yang ini sudah bisa dipahami itu, karena ini penting sekali split testing. Tugas kita di beriklan itu sebenarnya mau iklan dimanapun itu adalah testing. Nah, bagaimana cara split testing kita akan bahas satu persatu dulu. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin mengingatkan untuk Anda semua. Jadi ada yang bertanya kadang-kadang, Mas, kenapa sih yang diutamakan beriklan produk? Jadi ketika saya masuk ke Abdi, fokusnya langsung diajak untuk mendatangkan traffic, entah gratisan, entah berbayar, tapi dari sisi produk, bukan dari sisi abdinya. Kan banyak di antara Anda yang gabung dari sisi abdinya. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, ini sedikit bocoran. Sebenarnya jauh lebih untung kalau Anda beriklannya dari sudut pandang Ezenzo dulu. Kenapa? Jadi memang ini kami sengaja. Karena kalau Anda beriklan produk Ezenzo atau reseller Ezenzo, Anda tuh justru bisa masuk dari sudut pandang yang banyak. Contoh, kalau Anda beriklan produk atau reseller produk deh. Anda pertama ya bisa mendapatkan omset produk Ezenzo kalau misalnya dia ternyata beli produk. Atau misalnya dia nggak beli produk langsung, tapi dia ngeliat tombol diskon reseller, dia klik, akhirnya dia malah mau jadi reseller. Itu dia. Atau dia ngeliat produk belum, ngeliat tombol diskon resellernya dia belum nge-nge banget, tapi dia ngeliat, wah, dapat fasilitas untuk belajar di Akademi Bisnis Digital. Dia klik, dia bisa masuk dari sudut member Abdi. Jadi kalau Anda beriklan produk, sudut Anda tuh banyak nyerang calon konsumen kita, calon prospek Anda, calon member Anda. Tapi kalau Anda hanya dari sisi Abdi, biasa kan tadi yang saya bilang, karena banyak yang gabung dari sisi Abdi, ngeliat iklan Abdi, otaknya itu pas gabung di Akademi Bisnis Digital langsung ngiklanin iklan tentang Abdi. Padahal kalau Anda ngiklanin tentang Abdi, itu cuma dari satu sudut pandang loh. Kalau dia nggak nonton video 1 sampai habis, dia kan nggak tahu Ezenzo itu apa. Kalau dia nggak sampai nonton video 2, dia tuh nggak tahu Ezenzo itu apa. Nggak tahu harus ngeklik mana. Tapi kalau Anda beriklan produk, Anda bisa nyerang dari 3 sudut pandang. Justru itu, makanya kami sengaja bagaimana caranya agar Anda di awal bisa dapat hasil sebesar-besarnya. Makanya Anda diarahkan untuk beriklan produk. Mendatangkan traffic entah gratisan, entah berbayar dari produk. Yang berikutnya, oke, kita langsung masuk ke materinya. Setting bahasa. Jadi teman-teman, setting bahasa mudah sekali, ada di sini ke setting. Lalu Anda ke language. Lalu ini tinggal diedit saja. Nah, ini tinggal pilih yang English US. Oke, sederhana sekali seperti itu. Setelah itu, kita akan belajar tentang publish post and unpublish post. Apaan itu, Mas Alvin? Oke, ini penting sekali karena ada beberapa di antara Anda pasti sudah sadar. Kita ke bagian Create Ads. Oh, kita ke page dulu. Kita ke page. Oke, lalu, nah ini yang mau saya jelaskan. Jadi apa itu publish post, apa itu unpublish post? Dari sisi iklan. Publish post itu adalah Anda mengiklankan postingan-postingan yang memang ada di timeline Anda. Jadi ketika Anda posting di timeline, ini kan muncul, orang bisa lihat. Nah, itu bisa Anda iklankan. Atau Anda bisa beriklan, seperti yang sudah kita praktekkan di video sebelumnya, kalau Anda sadar, iklan yang Anda buat itu, kalau Anda ngikutin benar-benar, itu tidak akan muncul di timeline Anda.
Bisa dipahami ya. Jadi iklan yang sudah kita buat di video-video sebelumnya itu tidak akan muncul di sini. Kayak misalnya Anda ngiklan tea tree, copywritingnya apa, lavender copywritingnya apa, patchouli copywritingnya apa. Itu ketika Anda klik aktif, itu kan nggak muncul di sini kan? Nggak muncul di timeline page Anda kan? Itu di feed page Anda tidak muncul karena itu unpublished post. Nah, unpublished post itu memang biasanya digunakan bagi page-page yang memang sering beriklan. Kenapa? Karena gini. Ketika Anda membuat page kan jangan semuanya isinya tentang jualan. Orang juga males kalau masuk page kita jualan semua. Kan pengennya ada yang mendidik juga. Jadi orang-orang yang biasa beriklan biasanya mereka memakai unpublished post. Jadi iklannya kemana-mana tapi di timeline nggak ada. Jadi timeline kita bersih dari iklan, kira-kira kayak gitulah. Itu jadi nggak jualan banget. Lebih banyak ngasih tips-tips apa segala macam. Nah namun tidak masalah juga sebenarnya kalau Anda mau, Mas, saya mau posting dulu di sini. Yang kemarin copywriting, foto, link, di sini boleh nggak? Boleh. Nanti baru saya iklankan? Boleh juga. Nah, itu seperti apa tampaknya? Kita masuk ke Ads Manager dulu, Create Ads. Nah, ini akan saya contohkan. Ingat, di video sebelumnya kan saya sudah pernah posting tentang video tea tree. Nah, itu ada di timeline tuh. Sekarang akan coba saya iklankan postingan yang sudah ada di timeline saya. Ini saya cepat saja, traffic, continue, kita langsung ke format, ke bagian add, identity. Nah ini jangan lupa, pastikan Anda ganti yang benar ya. Khususnya buat Anda yang sudah sering beriklan, biasanya ini munculnya beda-beda kadang-kadang. Nah, oh iya, jadi gini. Kemarin itu kita tuh ada di bagian sini, create ad. Kita bikin. Itu, create ad, bikin. Itu adalah unpublished post. Kalau Anda mau mengiklankan sesuatu yang sudah ada di timeline Anda, pakainya yang ini, use existing post. Ini. Nah, Anda tinggal select a post yang sudah pernah Anda postingkan. Misalnya ini, tea tree, saya kan sudah pernah, jerawat membandel. Oke. Ini sudah ada nih, jerawat membandel, info lebih lengkap. Ini kan sudah pernah saya posting di timeline saya. Sudah. Ini iklan lebih dari 1 menit kan, 3 menit. Jadi dia ngasih tahu, ini cuma ngasih tahu aja. Ini kan tadi belum kita atur. Iklanmu ini lebih dari 60 detik, nggak bisa masuk Instagram. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan cuma contoh saja. Nah jadi udah seperti ini. Ini tidak perlu ada yang dimasuk-masukkan lagi. Langsung di confirm saja. Udah. Langsung aktif iklannya. Jadi postingan Anda yang sudah ada di timeline diiklankan. Itu namanya publish post. Tapi yang di video-video sebelumnya kita lakukan, create ad, itu adalah unpublished post. Jadi iklan-iklan kita nggak akan ada di timeline. Jadi timeline kita bersih dari iklan. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Sekarang, Mas Alvin, kalau mau ngelihat unpublished post atau published post gimana? Kan mungkin ada di antara Anda yang, Mas, saya mau ngelihat postingan saya yang sudah saya iklankan. Kan nggak ada di timeline, Mas. Adanya itu di mana? Sebenarnya Anda bisa langsung lihat ketika nanti ada yang komen atau ada yang like. Itu kan nanti muncul di notifikasi. Namun, kalau misalnya ternyata belum ada yang like, belum ada yang komen, Anda mau lihatnya di sini. Jadi contoh yang di video-video sebelumnya kita iklankan, itu adanya di sini nih. Kita ke sini. Nah ini, page post. Di sini page post. Nah ini diganti dulu, Zenzo Alvin. Nah ini di expose. Ini yang sudah kita iklankan kemarin, namun kan langsung dimatikan. Nah jadi, ini sempet lolos 3.000 perak kalau nggak salah, karena waktu itu saya lupa matikan. Ya sudah kita lihat. Jadi misalnya saya mau ngeliat yang ini iklan reseller kalau nggak salah, kita klik. Nah ini, jadi Anda lihat ini kan ada video, ada post. Anda mau lihat postnya ini. Nah ini cuma ngeluarin modal 3.000 perak, ada 3.000-an kalau nggak salah, 3.000 apa 2.000 gitu, saya lupa. Ini 500 orang yang ter-reach, ada 20 orang yang nonton gitu. Ada 3 orang yang link klik. Anda kebayang ya, cuma ngeluarin uang 2.000-3.000 rupiah, ada 3 orang yang ngeklik. Jadi misalnya ini Anda, ada yang ngeklik 3. Next-nya, ke depannya, baru 6 bulan kemudian,
ada yang beli satu, dari 3 ini cuma satu yang beli. Untung Anda misalnya dari satu pembelian itu kita anggap kecil aja, Rp50.000 gitu, 15% selisih harga, 15% cashback. Anda ingat tadi, ngiklan berapa? Rp2.000. Tapi untungnya 50.000, jangan lihat 50.000-nya. 2.000 ke 50.000 itu 2.500% kayaknya, 25 kali lipat. Anda kebayang ya? Itu. Nah, jadi itu sebenarnya kekuatan Facebook Ads. Makanya pastikan Anda praktek. Sayang kalau nggak Anda praktekin. Ini bisa melipat gandakan keuntungan Anda. Nah, kalau ada komen nanti bisa dilihat di sini. Itu kira-kira seperti itu. Itu kalau mau ngelihat. Unpublished post ada di sini. Namun biasanya nggak perlu repot-repot. Nanti ada kok di sini Anda di komen atau di like. Nah, caranya bagaimana nih di notification? Nah, ini yang sempat ke iklan yang Rp2.000 tadi, sempat lolos. Itu. Nah, di sini kan muncul gitu. Jadi nggak perlu Anda masuk ke situ tadi pun, kalau nanti ada yang like atau apa, Anda bisa klik, ini muncul. Kalau ada yang komen, Anda bisa balas. Itu. Nah, nanti biasanya kalau Anda mau memantau semua komenan, jangan dari notification, karena ini gabungan antara like, apa, segala macam. Anda lihatnya dari sini, dari inbox. Ini kalau mau gampang membalas komentar. Nah, ini materi yang membalas komentar. Nah, jadi nanti Anda fokus ke sini saja. Jadi kalau orang yang inbox, nanti akan muncul di sini. Orang yang komen munculnya di sini, komen iklan Anda di Facebook. Orang yang komen dari iklan Instagram munculnya di sini. Itu nanti Anda tinggal balas-balas saja. Itu balasannya yang normal-normal saja, ingat, tidak perlu emosi kalau ada orang yang nulis aneh-aneh. Itu biasa kok. Di iklan sebagus apapun pasti ada yang benci gitu, udah gitu aja. Ya namanya juga netizen, Anda jangan sampai kayak gitu ya, gitu. Makanya biasakan Anda jangan pernah komentar yang jelek-jelek ke orang. Karena kalau Anda komentar yang jelek-jelek ke orang, someday itu akan berbalik ke Anda lebih parah gitu. Itu prinsip saya, makanya saya selalu menjaga tutur kata, baik dalam berucap maupun komentar. Ibu jari saya tuh bener-bener saya jaga sebaik mungkin. Nah, jadi itu teman-teman, di sini. Oh ya, saya juga mau ngasih tips untuk Anda yang dari handphone. Ini nggak harus, Mas, kalau saya mau ngebales komentar harus buka laptop. Enggak, ingat semua ini bisa dilakukan lewat handphone. Di video-video sebelumnya sudah saya kasih tahu lewat desktop site, atau di aplikasi pun ada sebenarnya. Khusus untuk bagian komentar ini ya, bukan beriklan ya. Nah, membalas komentar ini di sini. Jadi nanti Anda install di Android atau di iPhone Anda, Facebook Page namanya, Facebook Page. Jadi kan kalau untuk aplikasi Facebook namanya Facebook. Kalau untuk page-nya itu Facebook Page. Anda cari di Play Store atau di App Store. Nanti ketika Anda install, kalau Anda lagi buka Facebook Anda, Facebook di aplikasi, saat Anda buka Facebook Page itu otomatis muncul page Anda. Otomatis, jadi langsung connect. Nah, ini seperti ini, dia langsung muncul nih. Zenzo Alvin ini dari handphone saya. Nah, ini saya mau tunjukkan yang tadi ini bisa muncul lewat handphone saja. Nanti Anda ke sini nih, ke ini inbox atau pesan ini, ketika diklik dia akan ke sini. Nah, sama kayak tadi, ini yang inbox, yang message, ini yang komentar di Facebook, iklan Facebook, ini komentar di iklan Instagram. Sama seperti itu. Sip, itu teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi kalau balas komentar Anda tidak harus buka laptop, dari handphone pun bisa. Sekarang kita akan masuk ke ide interest. Nah, ini saya yakin Anda sudah menunggu-nunggu ini. Ide interest. Jadi ini akan saya tunjukkan ide-ide interest yang bisa Anda targetkan nanti ketika Anda beriklan. Namun ingat, Anda boleh bebas modifikasi, Anda boleh cari-cari yang lain, namun prinsipnya tetap ada. Oke, jangan sampai belok juga, terlalu belok arah targetingnya. Ide interest. Nah, prinsip nomor 1 di interest adalah pastikan ketika Anda mentarget mereka, pastikan satu segmen saja yang Anda target. Jadi contoh, ini misalnya saya contohkan ide interest tuh di awal ada tokoh pria. Jadi kalau misalnya Anda mau ngincar bagian reseller Zenzo atau member Abdi, Anda beriklan tentang Abdinya, Anda bisa ke tokoh-tokoh pria yang memang dikenal sebagai pebisnis gitu. Jadi yang ngikutin dia kan, yang follower mereka ini rata-rata ya pebisnis, orang suka bisnis minimal, atau orang yang mau berbisnis. Ipo Santosa, Tung Desem, Bong Chandra, Ustadz Yusuf Mansur, Bob Sadino, Ari Ginanjar.
Denny Santoso, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Nanti Anda kalau ngetik di interest Ipo Santosa, Tung Desem, nanti Anda tinggal klik suggestion, keluar kok yang lain. Anda tinggal pilih-pilih saja. Nah ini kan satu genre nih, satu segmen. Misalnya kita main segmen kedua, tokoh wanita. Ini ide interest juga nih, tokoh wanita ini, Dian Pelangi, Zaskia Adiameka, Oki Setian Dewi, dan lain-lain ini. Ini sebenarnya Anda bisa mengiklan reseller atau produk ke sini juga bisa. Itu bisa-bisa aja kok, tenang saja. Nah, yang penting ketika Anda beriklan satu hal, saran kami adalah jangan Anda gabungkan segmennya. Jadi kalau tokoh pria, ya udah tokoh pria aja yang Anda interestkan. Kalau tokoh wanita, ya udah tokoh wanita saja. Misalnya ini lagi, ada misalnya MLM, jadi Anda mau ngincer, terserah nih, mau produk, mau reseller, Anda misalnya interestnya MLM, Oriflame, MW, Herbalife, Nuskin, Tupperware, segala macam, ya sudah, MLM saja, satu segmen saja. Jangan MLM-nya dicampur sama tokoh pria, apalagi dicampur lagi sama tokoh wanita, jangan. Agar Facebook Anda lebih tertarget. Kalau terlalu luas, nanti si Facebook-nya malah tidak optimal. Ingat ya, jadi satu segmen saja. Ini saya kasih ide interestnya per segmen. Jadi bagus untuk Anda pilih satu segmen saja kalau lagi mau coba-coba targeting. Asuransi, Allianz, Prudential, Manulife, AXA, dan lain-lain. Ilmu, digital marketing, sosial media marketing, email marketing. Jadi kalau Anda ketik nanti di interest, itu ada muncul tuh digital marketing, sosial media marketing. Itu yang suka tuh ada jutaan orang. Nah itu kan cocok kalau misalnya kita iklanin tentang Abdi atau reseller Ezenzo. Brand kecantikan atau brand kesehatan, The Body Shop, The Face Shop, Laneige, itu merek-merek Korea tuh banyak, SK2, ya kayak gitu-gitulah. Komunitas ibu-ibu, Aquanak SGM, Bebelak, Milna, Denko, Ibu dan Balita, Parents, seperti itu. Misalnya Anda lagi mau beriklan lavender, atau peppermint, atau lemon, itu bisa untuk demam buat anak kan. Jadi fokusnya ke anak kecil, yang nafsu makan, itu misalnya fokusnya ke anak kecil, ini bisa ke sini. Atau sebenarnya essential oil yang manapun, kalau Anda mau masuk, yang reseller pun itu bisa ke sini. Nah, nanti tugas Anda yang mencobanya, split testing. Makanya saya kasih dulu nih ide-idenya. Atau segala sesuatu satu segmen yang berhubungan dengan organik atau herbal. Essential oil, kalau Anda ketik di interest tuh ada aromaterapi, yoga, meditation, natural product. Ini satu segmen. Atau juga perusahaan. Misalnya Anda ingin yang reseller Ezenzo atau Abdi. Jadi kan orang-orang yang like Telkomsel atau Mandiri atau BCA ini ada kemungkinan mereka memang karyawan perusahaan ini atau orang yang ingin kerja di sini atau orang yang suka di sini. Nah, orang-orang ini mungkin kalau dikasih peluang bisnis mungkin mau karena mereka sedang mencari peluang bisnis. Nah, itu ide interestnya. Jadi Anda bisa pilih salah satu ketika mau beriklan atau Anda pilih yang lain juga masih banyak. Ini masih banyak. Kalau saya tulis semua ada 20 kali yang ada, nanti Anda malah makin bingung. Jadi kalau Anda memodifikasi boleh, tapi prinsipnya satu segmen. Jadi kalau Anda lagi beriklan lavender anak untuk anak, ya sudah Anda pilih aja yang mana, mau brand kecantikan atau komunitas ibu-ibu atau yang organik atau herbal, jangan digabungin, jangan. Jadi satu segmen. Ini satu segmen ini aja itu bisa 500.000 sampai 2 juta orang Jabodetabek saja gitu. Kalau digabungin Jabodetabek ini, kalau digabungin 3 ini bisa 10 juta orang, malah nggak bagus juga. Bisa dipahami ya, itu untuk ide interest. Nah sekarang kita akan masuk ke membaca data. Jadi Anda kalau mau ke Ads Manager bisa lewat Manage Ads atau bisa lewat Create Ads tadi juga bisa. Lalu nanti Anda ke sini, garis 3 ini Anda ke Ads Manager. Nah ini misalnya traffic IG yang kita bikin kemarin. Ini saya pilih salah satunya aja. Ini kita ke AdSet. Nah, jadi teman-teman, yang akan difokuskan sebenarnya adalah gini, bagaimana caranya Anda bisa membaca ini semua. Kan itu yang penting. Karena kalau Anda tidak bisa membaca ini, ya sudah, berarti Anda tidak akan bisa memaksimalkan iklan Anda. Sekarang, sebelum saya jelaskan satu persatu, saya akan langsung fokus saja ke hal-hal yang memang akan Anda mainkan ke depannya, kita mainkan ke depannya. Jadi, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita ubah dulu tampilan ini. Jadi kita ubah tampilannya, caranya bagaimana? Jadi Anda ke sini, ke kolom sini, Anda pilih Customize Columns. Jadi Anda akan custom nih. Yang mana saja yang mau Anda tampilkan di
dashboard Ads Manager Anda. Nah ini, kita akan satu persatu. Ini terserah Anda, kalau Anda mau tambah-tambahkan boleh, tapi ini prinsipnya yang akan dimainkan oleh Akademi Bis Digital. Kalau saya pribadi yang akan saya fokuskan, ini pertama, results boleh, reach saya pribadi tidak terlalu penting, frekuensi juga, impression juga tidak terlalu perlu, delivery perlu, social reach, social impression, actions, people taking action, tidak. Relevant score boleh, announcement juga boleh, clicks, saya tidak, ini tidak. Cost per result boleh, ini cost per result juga penting. Cost per action, saya tidak. Page, ini kalau engagement saya tidak, photo view saya juga tidak. Cost ini, cost per ini juga saya tidak mainkan. Ini tidak saya mainkan. Ini juga tidak. Saya hanya mainkan kalau bagian video ini, yang ini tidak, ini tidak. Yang video watch at 95%, 95%. Oke. Ini tidak. Ini juga cost per ini tidak. Nanti saya jelaskan apanya. Link klik boleh, unique link clicks juga boleh. Tapi untuk Anda di awal-awal fokuskan ke link klik saja, biar Anda nggak pusing. Kita kan hanya perlu tahu apa target kita, ya sudah kita fokus ke situ. Karena kalau Anda mau mempelajari ini semua, yang ada nanti malah nggak ngiklan-ngiklan, malah nggak pinter-pinter untuk split testing dan custom audience, lookalike audience segala macam. Link klik, ini saya juga tidak perlu. Nah ini, cost per link klik ini perlu nih. Karena ini tadi link klik, ini adalah cost per link klik. Nanti saya akan jelaskan semuanya. Method, conversion value, website leads. Nah ini, landing page views perlu. Tuh. Lalu, cost per landing page views perlu. Oke, sampai sini saja. Udah, kita fokuskan ke situ saja. Sekarang ini kita atur agar urutannya benar. Jadi, ini di sini. Cost per link klik, di bawahnya link klik. Ini video views paling terakhir boleh. And schedule, ini kalau mau dimasukkan, ya juga boleh juga. Gitu. Ya sudah, itu saja. Apply. Sesudah itu, Anda, ini custom ini, yang tadi ya, ini barusan yang kita custom, Anda save. Misalnya terserah Anda namanya apa. Ini Ezenzo Custom misalnya. Save. Nah, nanti ini berubah nih di sininya. Di dashboardnya. Yang saya minta tadi keluar. Yang saya mau tadi. Yang saya mau tahu tuh sebenarnya cuma ini aja kalau saya pribadi. Link klik berapa, landing page views berapa, ditonton berapa. Jadi nanti kita kan membandingkan mana iklan yang bagus, mana yang tidak bagus. Itu sederhananya dari ini aja. Oke, sekarang kita sudah tahu apa yang kita mau untuk kita perbandingkan nanti. Namun karena ini kan belum pernah saya iklankan, jadi nggak ada angka-angkanya nih. Nah ini Anda jadi nggak tahu nih bagaimana cara membandingkannya, mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Oleh karena itu kita akan lihat salah satu iklan yang memang ini cuma untuk coba-coba saja, ini cuma untuk contoh saja. Nah ini 3 iklan yang memang untuk coba-coba, jadi untuk contoh ya buat video seperti ini. Mas Alvin, kenapa nggak iklan Mas Alvin yang ditunjukin? Beda soalnya. Karena saya harus menunjukkan iklan yang baru. Iklan yang saya lakukan itu bukan iklan baru. Iklan yang saya lakukan tuh sudah diolah-olah. Jadi orang yang nonton 95% sudah kayak saya custom, saya look alike. Jadi udah beda. Kalau nanti saya tunjukkan itu yang ada, nanti Anda bingung bagaimana cara mengikutinya. Ini sengaja saya memang buat iklan yang baru dibuat, baru dilakukan, yang nanti mirip dengan Anda, agar Anda bisa maksimalkan. Itu maksudnya. Oke. Jadi ini kan yang kita minta tadi nih. Results, landing page. Jadi kalau target kita, Anda ingat kan waktu kita beriklan di bagian adset, target kita adalah landing page views. Jadi nanti dia ngasih tahu, results ini, iklan yang ini reseller, ke feed IG, targetnya MLM, itu ada 113 yang mengklik. Per landing page, itu keluarnya 1.500. Nah, ini total saya ngiklanin sekitar 177.000. Itu 177.000. Lalu yang T3, saya ke brand kecantikan misalnya, itu yang ngeklik hanya 30. Klik hanya 30.
Namun memang ngeluarinnya masih kecil, baru 88.000. Per landing page-nya lebih mahal, 2.900. Ini tadi per landing page view ini 1.500, ini 2.900, hampir 2 kali lipat. Lavender, saya ke komunitas ibu-ibu, ke feed IG, targetnya. Itu lumayan murah nih, Rp890 per landing page. Itu. Kalau Anda masih di angka 1.000-2.000, khususnya 1.000 lah, apalagi bisa 1.000 ke bawah per landing page views, itu bagus banget. Itu bagus, itu. 1.000 aja buat saya udah bagus, 1.500. Itu 2.000 masih bisa ditolerir, tapi saya selalu ngincer angka di bawah 2.500. Kalau ini di atas 2.500 kan, jadi agak kurang bagus. Pokoknya di bawah 2.500 ke bawah, 1.000, apalagi bisa di bawah 1.000, itu sudah bagus. Itu untuk takaran landing page views. Oke. Lalu ini end schedule. Ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Tadi yang saya fokuskan ke sini kan. Nah, oke, ini yang sudah kita buat tadi. Saya fokusnya hanya ke link click, cost per link click, landing page views, cost per landing page views, video watch at 95%. Jadi kita bisa lihat nih, kita bisa bandingkan 3 iklan ini. Anda coba perhatikan baik-baik ya. Mana yang performanya cukup bagus berdasarkan data, yang nanti bisa kita besarkan. Kita lihat yang reseller. Cost per link kliknya, jadi kalau ada orang ngeklik link atau tombol learn more, itu masuknya ke sini. Jadi cost per link klik adalah ketika ada orang yang mengklik link di iklan kita. Entah itu yang di tulisan, di caption, ataupun di tombol learn more. Ketika diklik itu dihitung link klik namanya. Nah, ini ada 210 orang yang mengklik dengan mengeluarkan uang tadi Rp177.000. Per orang dihitungnya Rp844. Jadi harga satu orang ngeklik itu Rp800. Ini cukup bagus di bawah Rp1.000. Habis itu yang T3 ngeluarin uang 88.000, yang ngeklik 104 orang. Jadi Anda ingat ya, wah ini beda mas, bedanya jauh nih, ini 210, ini 100. Enggak beda jauh, ini kan ngiklannya juga setengahnya, jadi wajar kalau ini setengahnya. Itu 849. Itu yang lavender 288 dengan mengeluarkan uang 127.000. Berarti per orang hanya ngeluarin Rp400. Saya pribadi fokusnya ke yang ini aja nih. Kalau mau ngeliat bagus atau tidak, jangan fokus ke sini karena ini bisa beda-beda berdasarkan budget soalnya. Fokusnya ke sini saja nih. Ke sini. Cost per link klik. Kalau melihat dari sini yang paling murah yang mana? Yang ini, yang lavender. Hanya Rp442 per klik. Jadi, kalau berdasarkan ini paling bagus. Iklannya misalnya tadinya 50.000, saya besarin jadi 100.000, berani nggak? Kalau saya pribadi cukup berani. Jadi 150.000 saya cukup berani. Itu saja dulu misalnya. Atau misalnya, Mas, saya bukan mau untuk dibesarin. Saya cuma untuk mau nemuin, nanti saya duplikat atau yang lainnya saya matiin. Boleh juga. Yang penting Anda tahu ya, ngelihat cost per link kliknya, ini yang paling bagus. Tapi apakah cukup? Belum. Makanya saya biasanya kalau melihat itu 3 indikator. Yang pertama, cost per link klik. Yang kedua, cost per landing page. Yang ketiga, video views. Contoh misalnya, tadi kalau dari sisi link klik, lavender yang menang. Sekarang kita lihat dari sisi landing page views. Kita lihat ini aja langsung biar gampang. Biar gampang tuh ini kalau mau ngeliat mana yang paling bagus performanya. Yang reseller, satu orang mengklik itu nilainya 1.500. Yang T3 2.900, hampir 2 kali lipat lebih mahal. Yang lavender 890, jauh lebih murah. Itu, jauh lebih murah. Jauh lebih murah kan berarti menguntungkan buat kita. Semakin murah tuh kita semakin untung berarti. Nah, kalau berdasarkan landing page views, yang menang adalah lavender ini. Urutan nomor 2 adalah si reseller. Itu urutan ketiga, T3. Berdasarkan link klik juga seperti itu, kurang lebih. Urutan pertama, lavender, urutan kedua, reseller, urutan ketiga, T3. Nah, ini video watch. Ini sebenarnya tidak bisa jadi patokan karena harusnya adalah ada cost per video watch. Cuman masalahnya Facebook tidak ada. Tapi kira-kira bisa dilihat ya. Dengan iklan yang hanya Rp127.000, dia video watch-nya 229 yang lavender. Yang reseller ini jauh lebih besar, Rp177.000, lebih besar 50.000, tapi hanya 122. Jadi, kalau kita mau menentukan satu pemenang berdasarkan indikator performa di sini, berdasarkan data,
Yang paling bagus adalah iklan lavender. Sampai sini bisa dipahami, jadi kalau untuk membaca kira-kira seperti itu. Fokus kita ke situ. Link klik, landing page views, dan video watch. Gitu. Di situ aja ngelihatnya. Nanti, Mas, ini kalau berdasarkan 3 ini, saya mau matiin yang T3, boleh nggak? Boleh, T3-nya dimatiin, saya mau coba yang lain lagi. Jadi yang 2 ini saya pertahankan, habis itu saya mau ngiklan 3 lagi, Mas. Nanti 3 itu saya cari mana satu yang paling jelek, 2 saya biarkan. Jadi 2 tambah 2 iklan saya ada 4 yang lumayan bagus. Nah dari 4 yang paling bagus itu Mas, nanti saya lihat lagi mana 2 yang paling bagus, 2 saya matiin. Boleh, itu namanya strategi. Itu yang penting tugas kita ingat, cari yang paling bagus di antara yang paling bagus. Ujung-ujungnya itu. Jadi logika mindsetnya sebenarnya Facebook Ads itu sederhana. Testing, cari yang paling bagus. Di video berikutnya, kita akan belajar tentang split testing. Pastikan Anda praktekkan benar-benar Bapak Ibu semua karena Anda sudah tahu bahwa Facebook Ads bisa melipat gandakan keuntungan Anda kalau Anda bisa memakainya dan Anda mempraktekannya. Kalau cuma dipelajari-pelajari aja ya tidak akan ada hasilnya. Dan saran kami adalah fokus dari produk dulu karena produk bisa nyebar kemana-mana. Sip, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.